warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Hikmah Widiandani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Angkasa Kota Tasikmalaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Devi. Beliau adalah guru matematika di SMK Angkasa Kota Tasikmalaya. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi, Bu. Nah, sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, ada pun tujuan yang dilakukan supervisi kelas, yaitu yang pertama, mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas supaya lebih siap dan lebih percaya diri lagi, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Begitu ya Bu? Iya. Oke, baik. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian barisan dan deret. Kemudian siswa juga mampu merumuskan suku ke N barisan aritmetika dan jumlah suku ke N dari aritmetika. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Kemudian terakhir, menyajikan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Baik, terima kasih. Kemudian untuk yang kedua, Bu, apa saja nih area aspek pengembangan yang ingin Ibu capai? Oh iya, untuk aspek pengembangan yang ingin dicapai yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Ya, baik di area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pengetahuan dan keterampilan, Bu. Iya. Nah, ini saya ingin mendengar Ibu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu lakukan di kelas, yaitu baik dari strategi pembelajaran, metode maupun model pembelajaran. Ya, baik. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan model based learning, dan untuk modelnya saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan tugas. Itu Ibu. Oke, baik. Jadi dari strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti di kelas yaitu menggunakan pembelajaran diferensiasi, kemudian itu juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian Bu Devi juga akan menggunakan model pembelajaran based learning, dan kemudian metode yang akan Ibu gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Seperti itu ya Bu? Iya. Oke, baik. Bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang nanti akan Ibu gunakan di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu menggunakan LKPD, laptop, dan juga PowerPoint. Oke. Nah, jadi untuk media pembelajaran yang akan digunakan nanti menggunakan LKPD, laptop, dan PowerPoint ya Bu ya. Oke, baik. Kira-kira nih kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa dan di kelas berapa dan di jam keberapa? Ya, untuk mendapatkan gambarannya mengenai media apa yang nanti akan saya gunakan, model dan metode pembelajaran yang akan saya terapkan nanti di kelas 11 RPL. Kemudian di waktu di jam berapa? Di hari Selasa, jam ke pertama. Oke, baik. Baik, nanti berarti di hari tersebut saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu. Nah, untuk melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran Ibu di kelas. Dan nanti setelah kita melakukan kegiatan observasi kelas, nanti saya akan meminta Ibu untuk melakukan percakapan kembali, yaitu melalui percakapan pasca observasi. Nah, seperti itu. Ini Bu, saya mau bertanya lagi untuk satu hal. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, untuk saat
saat ini saya mendapatkan gambaran mengenai media apa yang nanti akan saya gunakan, kemudian metodenya apa, model pembelajarannya apa yang akan saya terapkan nanti di kelas. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Devi atas waktunya dan kesempatannya sudah bersedia melakukan percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran di kelas nanti Ibu di hari Selasa depan ya di kelas RPL, dan kegiatan observasi ini saya akan memantau nanti. Siap. Terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Rofides Arsono dari SMK Angkasa Lanut Wiryadinata, Tasikmalaya. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Berikut adalah video pembelajaran saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, sepertinya bersemangat sekali hari ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan, siapa fahimnya di sini? Yakin. Ya, silakan Jaki, pimpin doanya. Duduk siap. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rizka. Kenapa Rizka? Bagi teman kita yang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, dan bagi yang izin, semoga untuk besok bisa belajar bersama lagi. Ya. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya. Kalau sudah siap, Ibu cek kerapihan. Ya, silakan berdiri. Adakah yang belum rapi? Ya, berdiri. Ya, terima kasih. Semuanya sudah rapi. Silakan duduk kembali. Sudah siap? Ya, kita hari ini ada yang tahu mau belajar apa? Ya, kita hari ini belajar barisan aritmatika. Ada yang tahu apa itu barisan aritmatika? Ya, di sini barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku yang berurutan sama atau tetap. Jadi, kemudian selisihnya antara baris kedua dan antara bilangan kedua dan bilangan ke-1 itu 8 dikurangi 3, yaitu selisihnya 5. Kemudian suku ketiga dikurangi suku kedua itu selisihnya 5 juga. Untuk suku keempat dan suku ketiga selisihnya 5 juga. Itu dinamakan barisan aritmatika. Jadi memiliki selisih atau beda yang sama. Ya. Kemudian jika suku pertama kita ibaratkan dengan A dan beda kita ibaratkan dengan B. Secara umum barisan aritmatika itu untuk suku pertama kita sebut U1, suku kedua kita sebut U2, suku ketiga kita sebut U3 dan seterusnya. Maka jika suku ke-1 itu adalah A, maka suku kedua itu adalah A tambah B. B itu beda yang B itu beda yang tadi kan. Kemudian suku ketiga itu ditambah 2B karena sudah melewati 2 beda. Ya, paham? Maka rumus suku ke N itu rumusnya UN sama dengan A ditambah N².
kurangi 1 dikali dengan beda. Ya, perhatikan, Ibu punya simulasi dalam kehidupan, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada seorang yang menanam tanaman, kemudian tumbuh beberapa daun setiap harinya. Kemudian hari pertama daunnya itu ada 2. Kemudian di bulan Februari, di bulan kedua daunnya ada 5. Kemudian di bulan Maret atau bulan ketiga daunnya ada 8. Berapakah daun pada bulan Desember? Itu bisa menggunakan rumus yang tadi, rumus barisan aritmatika. Perhatikan di sana bulan Januari ke Februari itu bedanya ada 3, kemudian 5 ke bulan Februari ke Maret bedanya juga 5. Masukkan ke rumus yang tadi. Maka kalian bisa tahu berapa jumlah daun pada bulan Desember. Suku pertamanya itu adalah 2. Kemudian dimasukkan, kenapa UN-nya jadi 12? Karena Desember itu bulan kedua. Sekarang kalian sudah paham. Sekarang kita belajar berkelompok. Silakan kalian duduk sesuai kelompok yang biasanya. Biasanya kita dibagi ke dalam 4 kelompok. Silakan duduk sesuai kelompok masing-masing. Kelompok, dan nanti setelah ada penyelesaiannya dipresentasikan ke depan. Silakan. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Ya, silakan cari solusi dari permasalahan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hikmah Widiadani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Al-Masar Kota Tasikmalaya. Kali ini saya masih ditemani dengan Bu Devi, guru yang telah diobservasi pada supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Devi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Oke, baik Bu Devi, kalau kabarnya baik. Baik, dari percakapan pasca observasi ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Baik Bu, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang telah dilakukan? Ya, untuk kegiatan kemarin saya sedikit merasa tegang karena mungkin belum terbiasa. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Alhamdulillah Ibu sudah berjalan dengan baik ya. Kemudian yang kedua Bu, bisa diceritakan kembali Bu area pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan pada saat pembelajaran selama di kelas. Ya, untuk pengembangannya saya menggunakan aspek pengetahuan dan keterampilannya, dan pengetahuan sendiri itu menggunakan pola barisan aritmetika dan geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian untuk keterampilannya
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika, kemudian menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmetika. Mungkin itu. Kemudian tadi apa langkah-langkah pembelajaran? Mungkin untuk langkah-langkahnya, pertama pemberian rangsangan atau stimulus, kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data dan pengolahan, pembuktian dan menyimpulkan, kemudian ada evaluasi untuk di akhir. Mungkin secara garis besarnya seperti itu. Baik, jadi area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan di kelas yaitu menggunakan area pengembangan secara pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang ketiga nih, sejauh mana pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil atau belum pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Ya, baik. Untuk menurut saya sih sudah berhasil karena sudah berjalan dengan lancar menurut rencana yang sudah saya buat. Tetapi itu mungkin belum 100% karena masih ada sedikit kekurangan. Baik, berarti kemarin proses pembelajaran sudah berjalan lancar ya Bu, sudah berjalan lancar dan sudah berjalan dengan baik, walaupun mungkin Bu Devi masih merasa ada yang masih harus diperbaiki atau masih ada kekurangan. Oke, baik Bu, menurut Bu Devi sendiri nih, apa sih yang menjadi kendala ataupun kekurangan saat menghadapi proses pembelajaran di kelas? Kendala yang saya alami itu sangat berdiskusi. Jadi di saat diskusi kelompok itu siswanya kurang aktif berdiskusi dengan anggota kelompoknya atau dengan kelompok lainnya. Baik, jadi menurut Devi kendala ataupun kekurangan yang dialami pada proses pembelajaran kemarin yaitu beberapa siswa kurang aktif gitu ya. Jadi hanya mengandalkan teman-teman yang lain untuk menjawab sendiri ya, tidak ada kesadaran dari dirinya sendiri untuk mau menjawab. Iya. Oke, baik. Nah, untuk yang kelima, kira-kira nih mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa siswa di kelas itu kurang aktif atau tidak mau terlibat dalam diskusi? Menurut Devi seperti apa? Ya, menurut saya mungkin karena dalam pembelajaran kelompok jumlah siswa yang terlalu banyak, dan nanti kedepannya saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, dan kinestetik, sehingga akan merasa lebih nyaman untuk anak-anak pembelajaran. Oke, baik, jadi itu rencana kedepannya yaitu pada saat nanti proses pembelajaran ke depan Bu Devi akan menyesuaikan ya dengan minat belajar siswa dan menggunakan gaya belajar masing-masing sesuai dengan minat anak, baik dari visual ataupun auditory, baik itu ataupun kinestetik. Oke, baik. Jadi itu sudah merencanakan akan memetakan kelompok belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing, dan harapannya mudah-mudahan semua itu sudah bisa terrealisasikan ya Bu, bisa memberikan proses pembelajaran lebih baik lagi dibandingkan hari ini atau hari kemarin. Nah, baik Bu, saya tunggu lagi cerita-cerita Bu Devi ke depannya nanti ya, setelah melakukan perubahan. Nah, ini saya akan bertanya lagi Bu Devi, kira-kira nih dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kapan rencana Bu Devi akan melakukan perubahan sesuai dengan yang tadi Ibu rencanakan? Ya, insya Allah mudah-mudahan secepatnya dalam waktu dekat sekali. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Devi atas jawabannya dan semoga bisa terrealisasikan semua rencana yang sudah Bu Devi susun ya, sesuai dengan rencana yang tadi Ibu sampaikan. Baik, alhamdulillah rangkaian kegiatan observasi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan observasi, kemudian observasi kelas, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih Bu Devi sudah menyempatkan waktunya, dan saya akhiri dulu ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.